Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Masih dengan tema yang sama ya, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pelajaran pertama adalah topik. Topik adalah pokok pembicaraan dalam teks. Bagaimana cara menemukan topik dalam suatu teks? Yang pertama, kita baca keseluruhan paragraf dengan seksama. Kemudian, mencari kata kunci yang paling sering diulang-ulang dalam suatu teks. Nah, sekarang kita akan masuk contoh mencari topik dalam suatu teks. Perhatikan bacaan berikut. Landak, si kecil yang berduri. Landak atau porkupin termasuk hewan yang bertubuh kecil. Ukuran panjang landak dewasa hanya mencapai 63-80 cm. Mamalia bertubuh mungil ini biasanya mudah dijumpai di hutan tropis. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah topik pada bacaan di atas? Dari bacaan tersebut, kita cari dahulu hal apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kalian semua tahu ya jawabannya? Apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah landak. Jadi, topik pada bacaan di atas adalah landak. Pelajaran yang kedua yaitu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi informasi utama permasalahan dalam teks. Kalimat utama bisa terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Dalam kalimat utama akan memuat ide pokok. Nah, apakah ide pokok itu? Ide pokok atau yang sering disebut dengan pokok pikiran adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok teks berdasarkan kalimat utama. Mari kita lihat contoh mencari kalimat utama dan ide pokok pada paragraf berikut. Mari kita simak paragraf berikut ini. Selain kuku panjang, landak juga memiliki duri di hampir seluruh bagian tubuhnya. Duri-duri tersebut berfungsi untuk melindungi diri. Saat dalam bahaya, misalnya saat akan diserang hewan lain, landak akan menggunakan durinya untuk melindungi diri. Landak akan menggulung badannya hingga menjadi seperti bola. Setelah itu, landak akan menegangkan duri-duri yang ada di tubuhnya sehingga akan tampak seperti bola berduri. Dari paragraf tersebut, yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Selain kuku panjang, landak juga memiliki duri di hampir seluruh bagian tubuhnya. Mengapa kalimat utamanya pada kalimat yang pertama? Karena pada kalimat yang pertama itu memuat informasi utama dari seluruh bagian paragraf. Sedangkan kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat berfungsi sebagai informasi penjelas. Informasi yang menerangkan pada kalimat yang pertama.
Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan kalimat utama? Kita ulang lagi kalimat utama pada paragraf yang tadi ya. Selain kuku panjang, landak juga memiliki duri di hampir seluruh bagian tubuhnya. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa mencari ide pokok. Ide pokok bisa kita peroleh dengan cara menyederhanakan dari kalimat utama, sehingga menjadi landak memiliki duri di hampir seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kalimat utama dan ide pokok? Saya yakin kalian paham ya. Kalian bisa mencoba mencari kalimat utama dan ide pokok pada paragraf bacaan lain. Ini untuk tugasnya anak-anak. Demikian dari Ustazah ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.